nama gue Stefani Ginting. Bener nggak sih kalau mau jadi jurnalis televisi itu harus dari jurusan jurnalistik? Jawabannya adalah enggak. Jadi sekian video kali ini. Bye! Canda. Itu kan dari perspektif gue. Nah, gue bakalan tanya beberapa temen gue yang udah jadi jurnalis televisi, bahkan ada yang udah belasan tahun jadi jurnalis televisi. Padahal mereka bukan lulusan jurnalistik. Let's find out. Nah, gimana tuh mereka yang lulusan non-jurnalistik tapi bisa kerja jadi jurnalis televisi? Kira-kira gimana liputan pertama mereka? This is what they say. Ya Allah, sumpah, aku tuh gak ngerti. Aku gak makan dari pagi, Beb. Bayangin, se-nervous itu. Aku inget banget itu live report di Prambanan. Cerita itu di Prambanan. Ya kan? Aku dimaki-maki, Beb, di situ. Saya tidak perlu bilang siapa yang memaki-maki saya. Anda juga masih tahu. Tidak hanya live report saya yang dimaki-maki. Saya dimaki-maki. Bahkan naskahnya, ini naskah apa? Kok kayak sampah gitu, Beb. Aku nangis di situ. Sumpah, aku nangis di pojokan. Aku nggak bohong. Ya Allah, gimana? Aku bingung. Liputan pertama aku adalah penangkapan tuyul. Aing disuruh liputan penangkapan tuyul. Wah, gila sih itu. Terus ya waktu datang ke rumahnya, ada lihat Mbak, di dalam botol ini ada lihat asap putih. Gue nggak lihat sih, tapi harus gimana nih narsum gue ya kan? Keren kan? Gila lihat. Aku tuh bangga banget sama liputan pertama aku. Butuh waktu 3 jam untuk nulis berita tentang pameran kembang bonsai. Aku tanya sama kepala biro waktu itu, Mas ini bikin apa ya? Bikin feature aja, bikin feature. Mati, feature apaan ya? Feature tuh gimana? Bukan feature tuh gimana? Ya udah soft news. Soft news tuh apaan? Soft news apaan? Gimana formula untuk nulis soft news feature atau apa? Ya udah bikin santai aja, nggak usah terlalu hard news. Itu adalah kata-kata yang sangat asing buat aku. Udah bikinlah naskah 2 lembar Microsoft Word. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih lulusan non-jurnalistik jadi jurnalis TV? Sangat mungkin, sangat mungkin. Bisa lah, pokoknya bisa dicari gimana caranya. Jurnalistik kita bisa pelajarin sih. Jawaban mereka sama kan? Bisa banget kalau mau jadi jurnalis, termasuk jurnalis televisi, walaupun bukan lulusan jurnalistik. Tapi ternyata butuh kerja keras ekstra. Berdarah-darah ya waktu awal. Jadi aku kayak disekolahin lagi kursus pendek 2 bulan di koran. Sebelum nyemplung ke lapangan, sebulan dulu diajarin cara nulis gimana. Kan dikasih tahu 5W1H. Sih 5W1H. Sejak sebagai anak manajemen pemasaran tahunya 5P kan, price, place, promotion itu kan. 5W1H apa sih ini? Benar merangkak tahu apa itu SOT, apa itu soundbite, mana yang layak menjadi SOT, apa itu lead. Agak kaget sih kan, gersak-gerusuk, serba cepat. Banyak teknik-teknik kayak broadcasting gitu yang gue nggak paham gitu. Kayak misalkan awalnya, SNG itu apa sih? Aku loh rak mudeng belas. Tulis naskah iki piye. Aku setiap mau ada callingan ya ini mau live report ya gini. Teng kepala Beb, rasanya Beb stres. Ya Allah, ini nanti apa ya? Iki sing lead ki piye? Isine badan berita itu bener-bener aku nggak ngerti sama sekali. Aku nggak ngerti bener nggak ngerti. Karena emang basically bukan jurnalis dan aku nggak ngerti penulisan naskah yang bener tuh kayak gimana. Termasuk ambil angle, aku nggak ngerti. Sampai waktu itu aku berencana buat keluar karena aku stres. Nggak bisa Beb. Karena aku benar-benar nggak bisa. Tapi dari situ aku dimaki-maki, dimarahin. Bener-bener itu rasanya kayak dicambuk itu Beb. Dari situ aku mulai belajar. Jadi aku pas nggak siaran gitu kan, aku ke biro ngeliat orang siaran, bener-bener minta ajarin siaran bikin naskah itu sama Mas Roy. Terus aku ngeliat TV Beb, ngeliat TV live reportnya tuh kayak gimana sih? Kalau pertanyaannya gini tuh berarti dia jawabnya gini. Gini. Otodidak.
gara-gara apa? Dimarahin. Memang orang tuh bener kata orang terbentuk lah. Sayang ya sampai sekarang belum terbentuk. Aku sering banget nontonin live reporter anak Kompas TV. Aku Yang dong. bagus siapa? Oh, aku tonton kamu dong, Beb. Salah satu referensiku, Beb. Tapi bener, Beb. Waktu itu, loh, kamu tuh waktu di biru aku nonton, Beb. Beneran, gak bohong aku. Oh gitu. Aku tuh pengikut setiamu loh, Beb. Fansmu setia ini. Itu gue belajar dari nol banget. Dulu kan gue di NET, Media Development Program. Nah itu tuh gue beneran emang di program yang diajarin semuanya dari nol. Dari kecil, jadi kayak gue memang terbiasa untuk satu nonton berita, dua untuk baca koran kan. Kita jadinya kebayang sih, oh oke, berarti gini. Dan bahasanya kan emang kalau di TV lebih to the point gak sih? Lebih lugas gitu ya. Kalau kita berpacu dengan durasi. Gue tuh kebetulan masuk di program JDP-nya, jadi jurnalis development programnya. Jadi kesana kan gue sebelum masuk itu, gue di training 4 bulan. Jadi naskah dulu, terus live report, terus etika jurnalistik dan lain-lain. Jadi gue sebenarnya ya pembelajarnya di sini di 4 bulan. Ada kuliah ini. singkat Jadi, dulu ya untuk jadi jurnalis TV. Ya, Kira-kira setahunan. Sesuaikan dengan ritme kerja jurnalis yang gila itu butuh waktu 6 bulan lah. 6 bulan sampai setahun. 6 bulan lah mungkin ya. Kalau sekarang sih ya bisa dibilang pada dasarnya kan kepake bangetnya sih ya kalau untuk ngegarap kasus-kasus soal kesehatan kayak gini, kondisi-kondisi atau isu-isu soal kesehatan itu kepake banget. Kayak kebayang nih ketika harus ngebahas misalnya soal pandemi dan lain-lain itu tuh udah pernah gitu loh dipelajarin. Bahkan kayak di awal-awal adanya kasus virus corona ini tuh gue kayak mikir ini kayak yang gue pelajarin waktu itu dari kuliah gitu, kayak gitu ya beneran jadi kenyataan gitu kan, kayak gue mikir-mikir kayak gitu. Terus kalau waktu masalah soal asuransi dan lain-lain itu juga kan kebayang lah gitu ketika premi terus dan hal-hal yang berbau soal asuransi, pokoknya gitu-gitu sih. Ada beberapa kali momen gue misalnya mau interview narsum atau gue pre-interview gitu, nanya-nanya gitu kan, nanya-nanya ke narsum gitu, baca atau apa itu, jadi gue kayak lebih bisa ini sih kayak oh arahnya begini ya. Liputan ekonomi juga ketika aku masuk Bluebird itu ngebantu banget karena di HI itu porsi ekonominya hampir 30%. Nah waktu kerja, gue tahu oh ini ternyata gitu. Jadi ngebantu banget waktu ekonomi malah. Jadi adik-adik tolongnya yang lagi kuliah belajarlah dengan baik, jangan seperti kakak kamu ini. Kamu nanti akan menyesal. Karena penyesalan kalau datang terlambat. Coba kalau dulu aku rajin, aku udah jadi diplomat. Jalan-jalan ke luar negeri. Nggak ada. Liputan ekonomi itu adalah ekonomi makro, sementara yang aku pelajari adalah mikro. Yang paling aku ngerasain kepake banget tuh waktu pas longsor itu. Lebih dalam mungkin ya Beb ya, karena mungkin paham oh penyebabnya apa sih gitu loh. Lalu gimana? Gue yang adalah lulusan jurnalistik, jadi gue merasa ada 3+1 keunggulan sebagai lulusan jurnalistik di dunia jurnalis televisi. Yang pertama adalah link. Jadi karena gue udah ada di lingkungan jurnalistik, gak ada dosen atau senior kami yang udah kerja sebagai jurnalis, jadi gampang gitu untuk nanya-nanyanya. Jadi peluang kerjanya tuh jadi lebih terbuka lebar. Kayak gue sendiri juga dapat linknya dari dosen gue gitu untuk bisa masuk ke dunia profesional. Link. Yang kedua adalah udah punya modal tahu tentang kaidah-kaidah jurnalistik. Kayak lead, VO, bikin-bikin paket berita, jenis-jenis paket berita, terus kode etik jurnalistik, itu kita udah pasti udah tahu lah selama kuliah itu pasti dijejelinnya tuh itu. Itu menjadi modal buat kita untuk jadi jurnalis televisi. Itu sudah seginilah modal kita begitu masuk kerja. Yang ketiga adalah terbiasa nulis dan juga baca. Tapi mungkin ini tuh bisa didapat juga di beberapa jurusan lain.
Nah, plus satunya adalah nggak punya spesialisasi. Ini bisa dilihat dari dua sisi, kekurangan atau kelebihan. Tapi bagi gue, kalau dengan tepat menggunakannya bisa jadi kelebihan. Karena kita nggak punya basic ilmu tertentu, jadi kita tuh kayak orang awam gitu. Jadi kita memberikan pertanyaan sebagai orang awam, mewakili para penonton kita. Dan juga ketika kita melaporkan atau menulis berita, kita akan menggunakan bahasa-bahasa sederhana sesuai dengan kaidah jurnalistik televisi yang bisa mudah dimengerti oleh banyak orang. Tapi ini juga bisa jadi kekurangan dibandingkan teman-teman yang jurusan non-jurnalistik, karena mereka udah punya basic ilmu tertentu. Kadang-kadang ini bisa digunain dalam liputan sehingga laporan mereka tuh lebih mendalam atau lebih ngertilah isunya. Terutama nih buat yang lulusan ekonomi atau hukum, biasanya kepake banget di liputan mereka. Tapi bisa jadi trap juga buat mereka, karena kalau nggak tepat gunainnya, bisa-bisa mereka menggunakan istilah-istilah teknis yang karena mereka tahu, mereka pikir orang lain tahu, padahal mungkin orang lain nggak ngerti apa yang mereka laporin. Nah, buat kalian yang udah telanjur mungkin masuk ke jurusan non-jurnalistik, tapi tetap mau nih jadi jurnalis televisi. Tenang, karena mereka yang udah terjun langsung jadi jurnalis televisi dan bahkan news presenter televisi, tapi bukan dari jurusan jurnalistik, punya tips buat kalian. Ini dia. Nggak pernah ada kata terlambat, karena emang pekerjaan ini tuh gue selalu berpikiran bahwa pekerjaan ini atau profesi ini itu sebenarnya requires never ending learning process gitu loh. Jadi kayak lo harus selalu belajar setiap harinya, mulai dari setiap penugasan yang lo dapat, setiap narasumber yang lo temuin, setiap harinya tuh selalu ada hal baru gitu gue. Jadi jangan ngerasa minder duluan kayak aduh gue salah masuk jurusan nih. Kalau salah jurusan, turun lagi aja, naik bus yang lain. Di dunia yang kelihatannya orang-orangnya jahat seperti sekarang, akan masih banyak orang-orang yang ngebantu lo kok. Jadi kalau lo udah tahu lo mau banget di situ, ikutin aja terus, jalan terus. Pasti akan ada jalan, akan ada bantuan sampai nanti lo mencapai titik, gila ini sih yang emang gue pengen. Dan lo bisa catch up gitu meskipun lo bukan anak jurnalistik dan lo masuk media gitu. Kemauan dan punya impian. Soalnya aku tuh percaya Beb ya. Aku tuh percaya namanya semestaku. Loh bener Beb. Yang aku bilang, loh bener, semesta mendukung. Kalau kamu niat ya udah, semua pasti bisa. Nggak ada halangan gitu. Orang aku yang nggak niat aja akhirnya bisa sampai tahun segini gitu kan. Apalagi kamu yang punya berniat, oke, mungkin aku kuliahnya ini tapi aku pengen jadi jurnalis. Udah pasti itu satu langkah lebih daripada aku dulu. Soal teknik penulisan berita, P3SPS atau nulis naskah buat TV, itu sih sambil berjalan. Kuncinya sebenarnya latihan sih, karena gue tuh sebenarnya orang yang masuk ke sini, bahkan gue jadi reporter juga tanpa tahu dasar-dasar jurnalistik, ngelihat orang live reportnya kayak gimana, terus standarnya kayak gimana. Standar itu harus dia punya juga. Ketika mereka masuk ke TV, mereka udah bisa tahu apa sih yang dibutuhin ketika mereka mau jadi jurnalis. Jadi dari perbincangan yang panjang ini intinya adalah jangan nyerah guys. Kalau kalian pingin jadi jurnalis, pingin banget, ada kemauan, pasti ada jalan. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye. Dari subuh, tim subuh Beb. Habis jalan subuh Beb. 4:30. Mohon maaf, ini muka kayak bloneng-bloneng gini Beb. My God, aku nanti masuk YouTube Stephanie Ginci.